Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan memiliki sejarah panjang di dalamnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari tokoh pelopor pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda, dengan nama Raden Mas Soewardi Soejadiningrat. Namun, pada tahun 1922, saat berumur 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Berbeda dari teman-temannya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang sudah mendapatkan pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di sekolah dasar khusus untuk anak-anaknya yang berasal dari Eropa, yaitu Ural Scholar Girls School. Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan kuliahnya di Stovia, yaitu Sekolah Khusus Pendidikan Dokter. Namun sayangnya, ia terpaksa berhenti di tengah jalan karena sakit. Meskipun gagal menjadi dokter, Ki Hajar Dewantara tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan rajin membaca dan menulis. Sejak saat itu, ia berhasil menjadi seorang penulis sekaligus wartawan di beberapa surat kabar berkomukan. Selain menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, seperti mengikuti organisasi Budi Otomo tahun 1908 dan ikut serta mendirikan industri partai atau partai pertama di Indonesia. Disinilah pertemuan dengan rekan perjuangan yang sama-sama ingin berjuang kemerdekaan Indonesia dari penjajah, yaitu Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangkusumo. Mereka bertiga kemudian dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Selama menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara sudah membuat banyak tulisan. Hingga suatu hari, salah satu tulisannya yang berjudul I Was It and Later Was, yang artinya andai aku seorang Belanda, membuat bangsa penjajah marah. Isi dalam tulisan tersebut dianggap telah mengancam mereka. Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Dr. Cipto Mangkusumo pun akhirnya dianggap dan diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1913 hingga 1919. Selama masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan sebuah kantor berita bernama Indonesialich Pers Bureau atau Kantor Berita Indonesia. Ia juga mulai merintis cita-cita untuk memajukan pendidikan di tanah air, yaitu menciptakan sistem pendidikan khasnya sendiri. Sepulang dari pengasingan pada tahun 1922, ia berhasil mendirikan Taman Siswa, yaitu sebuah sekolah yang dibuat khusus untuk kaum pribumi agar mendapatkan pendidikan tanpa menambah status dan golongan mereka. Taman Siswa inilah yang kemudian menjadi bukti perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih digunakan hingga saat ini, yaitu semboyan pendidikan yang dikenal dengan sebutan Patra Triloka, yaitu terdiri dari Inga Ngarso Sun Tulada, di depan memberi teladan,
Ingamat Mangunkarsa di tengah membangun kemauan, Tutwari Handayani di belakang mendukung. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga diamanai menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Atas jasa-jasa ia juga ditetapkan menjadi Bapak Pendidikan Nasional, sekaligus menjadi tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional.